It's been 32 years since the gate arrived in Earth's orbit. Ancient technology from an unknown source. Hello, Bran. My name's Edison. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film fiksi ilmiah berjudul Cilok yang dirilis tahun 2020. Film ini bercerita tentang keadaan di masa depan, di mana umat manusia yang tersisa berusaha mencari planet baru untuk ditinggali, karena bumi mengalami perubahan iklim ekstrim akibat perang yang berkepanjangan. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sekitar 32 tahun yang lalu, sebuah gerbang misterius entah dari mana asalnya tiba-tiba muncul di atas orbit bumi, tepat di saat bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kembali ke zaman es. Setelah dilakukan penelitian, para ilmuwan mendapati bahwa gerbang tersebut merupakan lubang cacing atau jalan pintas menuju planet baru bernama Rhea, serta kemungkinan terjadinya dilatasi waktu, di mana 1 tahun waktu di bumi ada perbedaan waktu selama 18 tahun di sisi lain gerbang bintang tersebut. Menyadari bahwa gerbang tersebut adalah harapan umat manusia, migrasi besar-besaran pun dilakukan. Meski begitu, sebagian besar umat manusia ada yang memilih tetap tinggal di bumi, berharap suatu saat nanti bumi akan kembali seperti sedia kala. Akan tetapi, setelah mencoba bertahan selama 16 tahun lamanya, kondisi bumi justru semakin memburuk. Manusia tersisa pun menyerah, lalu memutuskan pergi ke Rhea tanpa tahu apa yang akan dihadapi para pengungsi setibanya di sana. Jika migrasi pertama sudah berlangsung sejak 16 tahun yang lalu, maka dengan adanya perbedaan waktu yang terjadi, seharusnya koloni manusia di planet Rhea saat ini sudah berlangsung selama 288 tahun. Yang mungkin saja akan terjadi gap perbedaan peradaban yang sangat mencolok di antara bumi dan Rhea. Open your eyes, Bran. You need to wake up. 32 tahun sejak kemunculan gerbang tersebut, atau tepatnya di masa kini, kita diperkenalkan dengan seorang pengungsi bumi bernama Bran Marshall. Dia adalah salah satu dari ribuan orang yang awalnya lebih memilih tinggal di bumi. Namun setelah kehilangan istri dan anaknya, Bran memutuskan hijrah ke Rhea dengan menumpang kapal kargo ilegal. Karena ternyata biaya untuk pergi ke Rhea tidaklah murah. Hal ini jugalah yang menjadi alasan kenapa banyak orang tidak mau pergi ke Rhea. Awalnya perjalanan itu berlangsung mulus, namun di tahun ke-8, para Rhean atau sebutan bagi penduduk planet Rhea menghancurkan kapal yang ia tumpangi tanpa alasan yang jelas. Beruntung, Bran sempat menyelamatkan diri dengan sebuah pesawat penyelamat. Open your eyes, Bran. You need to wake up. Sistem AI komputer bernama Edison berusaha membangunkan Bran dari pingsannya, lalu memberitahu bahwa pesawat penyelamatnya mengalami kebocoran dan oksigen yang tersisa hanya 12%. Edison menyarankan agar Bran segera pergi menuju kapal persediaan milik pemerintah Rhean bernama Nisa di dekat mereka. Hanya saja ketika Edison mencoba menghubungi mereka, sama sekali tidak ada jawaban untuk sebab yang tidak ia ketahui. Bran sebenarnya enggan naik ke kapal tersebut, karena jika bangsa Rhean mengetahui dirinya adalah pengungsi ilegal, bisa saja mereka membunuhnya saat itu juga. Namun setelah dipikir-pikir, bertahan di pesawat ini juga percuma karena ujung-ujungnya Bran akan mati karena kehabisan oksigen. Jadi lebih baik Bran tetap pergi ke kapal tersebut. Untuk pergi ke sana, Edison meminta Bran agar melajukan pesawat dengan kecepatan tinggi hingga kecepatan G7 agar sampai sana sebelum oksigennya habis. Tapi Edison juga memperingatkan bahwa berakselerasi dengan kecepatan tinggi bisa membuatnya pingsan bahkan mengalami stroke. Jadi sebaiknya Bran menyuntikkan cairan anti-G ke tubuhnya terlebih dahulu. Alright, Edison. Nah, Cilok sendiri merupakan singkatan dari G-Force Induced Loss of Awareness, yang artinya kehilangan kesadaran akibat gaya G yang berlebihan dan terus-menerus. Hal ini mirip seperti G-Force yang dialami para pilot jet tempur. Setiap 1 unit G setara gravitasi normal di bumi, yang artinya jika Bran berakselerasi hingga G7, maka gravitasi yang akan ia alami sebesar 7 kali lipat gravitasi bumi, yang bisa saja berdampak fatal bagi tubuh manusia biasa, seperti sulit bernafas, mengurangi aliran darah ke otak, bahkan kehilangan kesadaran. Namun secara teknis, G-Force bukanlah gaya dalam arti yang sebenarnya, melainkan rasio antara percepatan suatu objek dengan percepatan gravitasi bumi.
Meski begitu, istilah force tetap digunakan karena efeknya serupa dengan gaya yang bekerja pada objek tersebut. Setelah menyuntikkan cairan anti-G ke jantungnya, Bran melaju dengan kecepatan penuh menuju kapal persediaan Nyssa. Scene kemudian flashback ke 8 tahun sebelum Bran pergi menuju Rhea. Terlihat Bran baru saja memakamkan istrinya yang belum lama meninggal, ditemani Henry ayahnya dan Riley putri satu-satunya. Keadaan bumi saat ini terus-menerus dihujani salju, tanda peradaban akan kembali ke zaman es. Banyak orang tidak mampu bertahan dalam kondisi ekstrem tersebut. Bahkan tanaman pun enggan tumbuh saking dinginnya. Tak lama berselang, seorang wanita bernama Jane datang untuk mengucapkan bela sungkawa, sambil mengatakan bahwa jalan satu-satunya terbebas dari bencana ini hanyalah pergi ke Rhea. Namun seperti yang mereka tahu, perjalanan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jane mengaku kalau ia pernah mendengar ada perusahaan swasta yang menawarkan tarif murah pergi ke Rhea, dan mungkin mereka bisa mencobanya jika memiliki cukup uang. You look hungry. How are things at the farm? Saat melihat Jane, Henry menyadari kalau wanita itu sedang menahan lapar yang ternyata hampir 3 hari Jane itu belum makan. Karena kasihan, Henry membagikan persediaan makanan yang ia punya untuk Jane bawa pulang ke rumah. Namun, alih-alih senang dengan perbuatan bapaknya tersebut, Bran justru memperingatkan bahwa tindakannya itu sangat ceroboh karena membiarkan Jane yang bukan bagian dari keluarga mengetahui persediaan serta perlengkapan mereka. Henry lalu teringat kata-kata putrinya yang berkata tidak ada perubahan tanpa pengorbanan. Solusi terbaik adalah membangun dunia yang lebih baik untuk ditinggalinya. Tapi Bran menyangkal lalu menyebut bahwa manusia tidak akan pernah berubah. Perubahan iklim ini terjadi juga karena keserakahan manusia yang berujung pada peperangan tiada henti. Bran menyarankan agar mereka segera pergi ke selatan bersama Riley sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Henry tidak menolak, tapi ia sedang tidak ingin pergi kemana-mana. Bran kemudian menggali sesuatu di dalam tanah, tempat di mana ia menyembunyikan uang hasil kerja kerasnya selama ini. Jadi Bran ini adalah seorang programmer dan mendapat bayaran yang cukup lumayan. Bran lantas memberikan uang itu kepada putrinya, meski nggak banyak, tapi uang itu cukup untuk membeli tiket pergi ke Rhea. Awalnya ia ingin menabung untuk semua orang, tapi sepeninggal ibunya, Bran memutuskan tinggal di sini bersamanya. Lagi pula, jika menunda keberangkatan, Bran khawatir terjadi apa-apa dengan uang tersebut. Namun tak lama berselang, alarm berbunyi tanda seseorang memasuki wilayah mereka. Apa yang dikhawatirkan Bran pun terjadi. Jane datang bersama 2 saudaranya menodongkan pistol agar Bran menyerahkan semua persediaan yang mereka miliki. Tapi Bran menolak dan terjadilah tembak-menembak di antara mereka. Meski Bran berhasil membunuh para penjahat itu, tapi sayangnya Riley terkena tembakan di dadanya. Sebelum meninggal, Riley memberikan sebuah mini AI komputer bernama Edison yang ia rancang untuk sang ayah, di mana AI tersebut akan membantunya mengambil setiap keputusan yang sulit. Hello, Bran. My name's Edison. Setelah memakamkan Riley, Henry menyarankan lebih baik Bran pergi ke Rhea karena sudah tidak ada yang tersisa untuknya di bumi. Sedangkan Henry sudah tua dan mungkin umurnya tidak akan lama, yang hanya akan menambah kesedihannya jika Bran tidak memulai kehidupan baru. Dan itulah sepenggal kisah dari Bran sebelum ia memutuskan pergi ke planet Rhea 8 tahun yang lalu. Kembali ke masa kini, setelah pesawatnya berhasil melakukan docking, Bran masuk ke kapal Nyssa. Tapi anehnya, kapal dalam mode hemat daya serta tidak ada tanda-tanda aktivitas para kru. Bran lantas berkeliling sambil mencari di mana ruang medis untuk mengobati lukanya. Kemudian di sebuah lorong, Bran menemukan 2 jasad manusia yang tentu saja adalah bangsa Rheyan. Bran menduga telah terjadi sabotase di kapal ini. Hanya saja ia tidak mengerti kenapa para Rheyan yang hidup dalam kedamaian itu bisa saling membunuh. Lalu di sebuah dinding, Bran melihat beberapa foto dari para kru kapal yang menunjukkan kegembiraan mereka di planet Rhea. Sejak insiden penembakan para Rheyan atas kapal yang ia naiki sebelumnya, Bran berpikir bahwa pemerintah dari planet itu enggan menerima manusia bumi. Bran sebelumnya juga mendapat informasi kalau planet itu punya gravitasi rendah, yang membuat mereka merasa lebih superior dari manusia bumi. Hal tersebut sebenarnya nggak aneh. Sudah 32 tahun manusia bermigrasi ke Rhea. Dan jika menghitung perbedaan waktu yang terjadi, maka koloni manusia di planet tersebut seharusnya sudah berlangsung hampir 600 tahun lamanya.
Jadi cukup wajar kalau sifat manusia berubah selama itu serta menganggap imigran baru dari bumi adalah sumber masalah. Sampai di ruang medis, Brand mencari obat-obatan yang ia butuhkan. Edison meminta Brand berhati-hati karena ia mendeteksi adanya radiasi di ruangan ini. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita Ryan yang merupakan kapten kapal bernama Osya lalu menodongkan senjata padanya. Osya bertanya apa yang penduduk bumi lakukan di kapal ini. Kapal ini membawa persediaan menuju stasiun pengungsi atau Arthur, yaitu sebutan bagi penduduk bumi. Tapi kenapa ia malah membunuh awak krunya? Brand mengaku bukan ia yang melakukannya. Saat ia datang, krunya sudah tewas yang mungkin saja mereka saling bunuh karena sesuatu. Akan tetapi, Osya tetap nggak percaya lalu menyerang Brand. Nampaknya Brand kewalahan menghadapi Osya yang sangat terlatih, kemudian mengunci diri di ruang medis. What I really want to know. Di tempat itu, Brand melihat ada seorang kru bernama Decker tidur dalam sebuah kapsul. If we're gonna find out, you need to get to the bridge and upload me to the ship's mainframe. Edison menyarankan agar Brand segera membawanya ke anjungan, kemudian mengunggah sistemnya ke server utama kapal untuk mengakses keseluruhan data serta kejadian di kapal ini. Nah, di saat yang bersamaan, Osya berhasil membobol pintu, kemudian mencari keberadaan Brand. Brand diam-diam membelakanginya lalu memukulnya hingga terjatuh. Osya kemudian menutup saluran oksigen agar Brand kesulitan bernafas, kemudian menyerangnya. Tapi kali ini Brand berhasil mengatasinya sebelum akhirnya keduanya jatuh pingsan karena kehabisan oksigen. Tapi untungnya sistem secara otomatis mengembalikan oksigen membuat Brand tersadar, kemudian pergi ke anjungan sebelum Osya terbangun. Masuk ruangan, Edison meminta Brand segera menghubungkannya ke port server. Lalu Brand bertanya apakah Edison akan mencoba membobol sistem AI kapal ini. Tapi di luar dugaan, bangsa Ryan ternyata tidak menggunakan sistem kecerdasan buatan karena budaya mereka yang bersifat teknoskeptis. Atau dengan kata lain, mereka merasa skeptis terhadap manfaat dari teknologi modern. Namun yang perlu diketahui, teknoskeptis bukan berarti menentang teknologi sepenuhnya, tapi tentang bersikap bijaksana dalam menggunakan sebuah teknologi yang tentunya bisa mengurangi resiko atas bahaya teknologi di luar kendali manusia, seperti halnya teknologi nuklir, teknologi senjata perang, dan segala teknologi buatan manusia yang berpotensi merusak dunia. Para Ryan berpikir bahwa teknologi modern itulah yang pada akhirnya membuat nenek moyang mereka saling berperang. Jadi, meski peradaban Ryan sudah berlangsung selama ratusan tahun di depan manusia bumi, mereka tetap menggunakan teknologi manual yang dianggap lebih aman jika memungkinkan. Edison bisa menyimpulkan hal tersebut setelah ia mempelajari struktur kapal ini dan tidak terlihat begitu jauh dengan teknologi bumi saat ini. Setelah Edison terhubung ke komputer utama, Brand akhirnya bisa mengakses kendali kapal angkasa. What? Namun, Osya yang sadar dari pingsannya menggedor-gedor pintu sambil memperingatkan Brand agar tidak melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Tapi Brand gak peduli lalu menekan tombol peluncuran yang seketika membuat kapal itu melaju dengan sangat cepat. We're in real shit, Brand, thanks to you, so... Mengetahui hal tersebut, Edison pun bertanya, kenapa Brand meluncurkan kapal ini sebelum ia selesai menganalisa apa yang terjadi di kapal ini. Jadi, berdasar data yang ia dapat, kapal ini dimatikan karena suatu alasan. Seseorang dengan sengaja merusak sistem kontrol dan navigasi, yang artinya kapal ini akan melaju terus tanpa bisa dikendalikan, dan tidak ada cara mematikan sistem pendorong yang sudah dinyalakan secara penuh. Masalahnya, jalur lintasan kapal ini akan melewati sebuah planetoid yang disebut lighthouse, di mana ketika melewati medan orbitnya, gravitasi dari planetoid tersebut akan menambah kecepatan kapal ini, layaknya diketapel hingga melebihi kecepatan G-Log. Dan ia khawatir suntikan anti-G-Force tidak bisa membuat tubuhnya bertahan. Dan seperti yang Osya bilang, tujuan kapal ini adalah stasiun pengungsi para Ether atau orang bumi. Jika Brand tidak segera mencari cara memperlambat kapal ini, maka akan terjadi tabrakan hebat yang mungkin saja akan membunuh semua orang di stasiun tersebut. Once we reach the lighthouse, we're heading to a slingshot around its orbit. So that'll probably be the end of you, Brand. Setelah itu, Brand keluar ruangan untuk mencoba berunding dengan Osya atas masalah yang terjadi. Tapi Osya malah menyerangnya. Untungnya, Brand kali ini bisa mengatasi wanita tersebut dan memintanya menjelaskan apa yang terjadi pada kapal ini. Nah, jadi semua bermula ketika pesawat ini dalam perjalanan menuju stasiun Arthur.
Namun di tengah jalan, pihak berwenang memberitahu ada pesawat Arthur mencoba melewati blokade, lalu meminta mereka menghentikan kapal sambil menunggu arahan selanjutnya. Ketika sedang beristirahat, Osha terbangun karena mendengar suara tembakan, lalu menemukan dua rekannya terkapar di dalam lorong. Salah satu kru mengatakan bahwa ia menemukan muatan mencurigakan di dalam kapal. Namun sayangnya, belum selesai ia bercerita, kru tersebut meninggal dunia. Setelah itu, Osha pun mencoba menerbangkan kapal. Tapi saat itu juga ia menyadari seseorang sengaja merusak sistem navigasi sampai akhirnya Bran kembali menerbangkan kapal ini. Nah, dari situlah ia curiga Bran orang yang melakukan semua ini. Bran tentu saja membantah lalu menjelaskan kalau kapal kargo yang ditumpanginya diserang Bangsarian di tengah perjalanan, kemudian menyelamatkan diri dengan sebuah pesawat kecil. Saat itu pesawatnya mengalami kebocoran oksigen. Beruntung penasihat pintarnya yaitu Edison menemukan kapal ini diam tak bergerak lalu pergi ke sini. Kemudian bagaimana dengan seorang kru yang tidur di dalam kapsul bernama Decker? Bagaimana ia bisa selamat dan masih ada di tempatnya? Osha mengaku tidak tahu dan bisa saja Decker sedang tidur saat insiden itu terjadi. Do you understand? I've seen one of those before. Lalu tanpa sengaja, Bran melihat gelang di tangan Osha seperti yang digunakan pengungsi di stasiun Arthur, yang menunjukkan bahwa Osha merupakan seorang kriminal dan sedang dihukum menjalani misi di kapal angkasa ini. Now we're all friends, can we play nicely? Because we have more immediate problems. If you want to live, you have to work together. Edison lantas melerai pertengkaran mereka, memberitahu ada masalah mendesak lain yang harus segera mereka selesaikan, yaitu kapal ini akan melewati puing-puing kapal kargo yang ditumpangi Bran sebelumnya. Tanpa sistem navigasi, serpihan itu bisa membuat kapal ini berlubang. Edison menjelaskan kapal ini punya dua sistem pendorong di setiap sisinya, yang biasa digunakan pilot untuk melakukan docking. Mereka bisa menggunakannya untuk sedikit mendorong kapal ke samping agar terhindar dari puing-puing tersebut. Tapi mereka harus melakukannya secara manual. Sedangkan ruangan mesin berlubang, jadi akan cukup berbahaya saat mengaktifkannya. Lalu Bran bertanya, jika mereka berhasil menggeser lintasan dan menghindari puing-puing tersebut, apakah hal itu berarti bisa menghindari tabrakan dengan stasiun Arthur? Edison menjawab sayangnya tidak, karena kapal hanya bergeser sedikit dan potensi benturan tetap terjadi. Singkat cerita, Osha menggunakan pakaian angkasanya pergi ke ruang mesin pendorong untuk melepasnya secara manual, lalu meminta Bran menekan tombol rilis mesin pendorong. Setelah itu, Edison meminta keduanya pergi ke ruang kontrol, lalu menggunakan joystick untuk menggerakkan kapal ke kanan dan ke kiri untuk menghindari puing-puing tersebut. Tapi mereka harus berhati-hati karena setiap manuver akan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Keduanya pun bekerja sama dengan sangat baik. Namun pada manuver terakhir, objek yang dihindari terlalu besar. Kapal sedikit terbentur membuat Bran terhempas dan mengalami patah tulang di bahunya. Untungnya, Osha menguasai jurus sangkal putung lalu membantu Bran meluruskan bahunya. Setelah itu, Bran dan Osha pergi ke anjungan. Keduanya terlibat obrolan ringan dan saling berbagi cerita. Yang ternyata, Osha punya latar belakang mirip dengan Bran, yaitu sama-sama kehilangan keluarga. Saat itu, mereka sedang mencoba membantu penduduk bumi, tapi pemerintah Rian tidak setuju. Orang tuanya meninggal dan ia dihukum di kapal ini. Nah, jadi di planet Rian sendiri, tidak semua warganya senang akan kedatangan gelombang pengungsi dari bumi, meskipun sudah berlangsung selama ratusan tahun. Pemerintah Rian menyalahkan penduduk bumi atas segalanya, dan mereka tidak ingin bencana di bumi terulang kembali di Rhea. People don't really know about it. Mendengar hal tersebut, Bran tidak menyangka bangsa Rian akan menolak nenek moyang mereka sendiri. Itulah kenapa mereka menyerang kapal kargo yang ditumpanginya. Tapi Bran tetap akan pergi ke Rhea karena sudah berjanji pada putrinya untuk menemukan kehidupan baru di sana. Edison lalu kembali mengingatkan mereka harus segera memperbaiki sistem navigasi sebelum menabrak stasiun. Salah satu dari mereka harus masuk ke ruang server utama lalu mencabut panel kontrol yang rusak. Namun tidak mudah melakukannya karena suhu di ruangan itu minus 40 derajat. Bran tidak masalah dan ia akan melakukannya demi menyelamatkan banyak orang. Singkat cerita, Osha mengantar Bran ke ruangan server. Bran harus mengecek panel satu persatu secara manual. Jika berwarna merah, artinya panel itu sudah rusak dan harus dilepas. Namun beberapa saat kemudian, Osha mendengar suara langkah kaki di lorong, yang rupa-rupanya Decker baru saja bangun dari tidurnya.
Osya pun bertanya apa yang ia lakukan saat terjadi kekacauan di kapal ini. Namun bukannya sambutan hangat yang ia terima, Decker malah menghajar Osya. Nah, Decker ini sebenarnya adalah seorang pengungsi bumi. Ia sengaja menyabotase kapal karena saat ini pemerintah Ryan menyandera keluarganya dan mengancam akan mengembalikan mereka ke stasiun Arthur jika Decker tidak menuruti perintah mereka, yaitu tidak mengirim persediaan ke sana agar mereka kelaparan. Dengan begitu, masalah imigrasi akan terselesaikan dengan sendirinya. Sementara di ruang server, Bran sudah melakukan tugasnya lalu meminta Osya membuka pintu. Yang tentunya Osya tidak bisa melakukannya karena lagi dibully oleh Decker. Karena itu, ia terpaksa melewati celah ventilasi yang sangat sempit untuk mencari jalan keluar. Di luar dugaan, Osya berhasil membalikkan keadaan, menghajar Decker sampai pingsan. Osya buru-buru menolong Bran lalu mengobatinya di kapsul medis. Beberapa saat kemudian, Edison memberitahu kalau ia berhasil mereset sistem kapal dan mereka bisa kembali mengaktifkan fungsi kapal. Setelah sadar, Osya meminta maaf tidak menjaganya karena saat itu Decker tiba-tiba bangun lalu menyerangnya. Decker adalah seorang pengungsi bumi yang berhasil mencapai permukaan sebelum pemerintah menangkapnya di luar angkasa. Nah, jadi stasiun Arthur itu sendiri merupakan sebuah tempat penampungan, atau lebih tepatnya sebuah penjara bagi para pengungsi bumi yang ditangkap saat sedang dalam perjalanan menuju Rhea. Seperti yang teman-teman ketahui, pemerintah Ryan dan sebagian warganya menolak kedatangan imigran bumi. Karena itu, mereka ditangkap lalu ditempatkan di stasiun Arthur. Secara kebetulan, Decker bersama keluarganya berhasil mencapai Ryan meski pada akhirnya mereka berhasil ditangkap. Pemerintah Ryan menawarkan solusi. Jika Decker mau menyabotase pengiriman persediaan ke stasiun Arthur, maka keluarganya akan dibebaskan. Dengan begitu, penduduk Ryan akan menganggap bahwa gagalnya pengiriman persediaan adalah ulah penduduk bumi, yang secara tidak langsung akan menambah kebencian Ryan terhadap penduduk bumi. Lalu Bran bertanya, bagaimana reaksi warga Ryan jika mereka melihat video rekaman Decker tersebut, di mana pemerintah Ryan mencoba membunuh para pengungsi. Tentu saja akan terjadi perubahan besar-besaran. Edison bisa mentransmisikan pesan tersebut ke planet Rhea. Tapi sebelum itu, mereka harus bergegas karena kapal Nyssa sudah mendekati planetoid. Bran lalu pergi ke ruang kargo mengambil beberapa suntikan anti-G-Force agar tubuh mereka kuat menghadapi akselerasi ketapel. Sementara Osya pergi ke anjungan untuk mengatur navigasi. Akan tetapi, seperti yang Edison katakan sebelumnya, sistem navigasi harus diaktifkan ulang atau di-reset. Karena firewall kapal mencegahnya meribut beberapa sistem. Edison minta Osya mencabut beberapa kabel lalu memasangnya kembali, karena ia tidak tahu kabel mana yang digunakan untuk mereset. Sementara di ruang kargo, Bran malah tanpa sengaja menemukan kargo mencurigakan yang ternyata adalah bom nuklir. Di luar dugaan, Decker ternyata udah sadar dari pingsannya, kemudian menghajar Bran saat akan kembali ke anjungan. Nah, beberapa saat kemudian kapal terguncang keras karena mereka sudah memasuki medan gravitasi dan mulai berakselerasi. Bran buru-buru menyuntikkan cairan G-Force mencoba kembali ke anjungan. Naas bagi Decker, ia tidak kuat menahan tekanan sebelum akhirnya terhempas kemudian tertusuk benda tajam di dadanya. Sampai anjungan, Bran segera menyuntikkan anti-G-Force ke tubuh Osya yang mulai berdarah. 3, 2, 1. You took quite the hit back there. Setelah melewati fase akselerasi, Bran bertanya kenapa kapal ini terus melaju dengan kecepatan tinggi. Edison memberitahu meski sistem kapal sudah di-reset, tapi firewall menghalangi beberapa fungsi, salah satunya pengatur kecepatan. Dengan kata lain, sistem harus dikembalikan ke pengaturan semula. Yang artinya jika hal itu dilakukan, maka Edison akan ikut terhapus karena ia sudah menjadi bagian dari sistem. Meski sebelumnya ia berjanji pada Riley untuk menemani Bran sepanjang hidupnya, tapi pengorbanan harus dilakukan demi membangun dunia baru yang lebih baik. Selain itu, Edison sudah menyimpan video kesaksian Decker untuk dibagikan ke warga Ryan melalui kontrol transmisi. Dan setelah kapal ini di-reset, Bran tinggal menekan tombol untuk mengirimnya. Edison juga meminta agar Osya menjaga Bran untuknya. Look after Bran for me. He needs it. Dan tepat ketika kapal angkasa baru saja selesai di-reset, Osya menurunkan kecepatan kapal. Dan beberapa saat kemudian, sampailah mereka ke stasiun Arthur yang lokasinya tak jauh dari gerbang bintang.
Namun tanpa mereka ketahui, Decker yang saat ini sekarat mengaktifkan bom nuklir sebelum akhirnya tewas kehabisan darah. Detonation? Sistem mendeteksinya lalu memperingatkan akan terjadi ledakan dalam beberapa menit ke depan. Bran memberitahu Osea bahwa bom itu sengaja dipersiapkan pemerintah Ryan untuk meledakkan stasiun saat kapal ini mencapainya. Jika mereka tidak segera membuangnya, maka usaha mereka selama ini akan sia-sia. Bran minta Osea menerbangkan kapal ini melewati gerbang, sementara ia akan membuang bom itu melalui ruang kedap udara. Tapi sampai di sana, pintu ruang airlock malah macet, dan satu-satunya cara adalah membawanya keluar menggunakan pesawat penyelamat miliknya. Setelah itu, Bran menerbangkan bom itu menjauh dari kapal Nisha, lalu meledak tak lama kemudian. Awalnya, Osea mengira Bran sengaja mengorbankan diri. Namun ternyata Bran keluar dari pesawat itu sesaat setelah meluncurkannya. Lalu di atas orbit, keduanya menyaksikan keadaan bumi yang sudah semakin membeku. Entah apa yang terjadi di bawah sana, mungkin saja sudah tidak ada lagi manusia yang selamat. Lalu Osea berkata sebaiknya mereka segera bekerja, karena butuh waktu berbulan-bulan untuk memperbaiki kapal ini agar bisa terbang kembali. Dan setiap detik mereka berada di sisi ini, waktu berjalan sangat cepat di sisi satunya. 9 bulan kemudian, kapal angkasa itu pun berhasil diperbaiki dan siap terbang kembali. Bran memperkirakan mungkin waktu di sisi lain gerbang sudah berjalan 15 tahun lamanya. Dan setelah itu, Osea menerbangkan Nisha melewati gerbang bintang untuk menuju Rhea. Ketika kapal bergerak mendekati planet tersebut, Osea menerima permintaan komunikasi yang ternyata berasal dari koalisi bumi dan Rhean di planet tersebut. Hal ini berarti video rekaman tentang kebusukan pemerintah Rhean berhasil terkirim. Dengan fakta tersebut, warga Rhean yang sebelumnya membenci manusia bumi perlahan mulai membuka diri dan tetap menerima imigran dari bumi. Osea melapor bahwa ia adalah kapten dari kapal Nisha yang ditugaskan menuju stasiun Arthur. Mendengar hal tersebut, pusat komando Rhea terkejut sekaligus senang. Penduduk planet ini berterima kasih atas kebenaran yang mereka ungkap, serta merupakan sebuah kehormatan bisa menyambut mereka kembali. Bran tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya menuju Rhea membawa dampak perubahan yang sangat besar. Perlahan, kesedihan yang dirasakannya mulai tergantikan dengan kebahagiaan, di mana Bran bisa memenuhi janjinya kepada Riley untuk memulai kehidupan baru di planet Rhea. Selain itu, Bran kini tak lagi sendiri, karena Osea, seorang warga Rhean yang punya kepedulian tinggi terhadap warga bumi, akan menemani Bran memulai kehidupan baru di planet tersebut. Osea sebelumnya pernah berkata bahwa Rhea adalah tempat yang sangat hangat, nyaman, dan bersih. Dia tidak tahu seperti apa tinggal di bumi, karena ia lahir di Rhea dan kehidupan di sana sudah berlangsung selama 600 tahun sejak migrasi dilakukan. Mungkin suatu saat nanti, jika bumi sudah membaik, manusia akan kembali bermigrasi ke tanah kelahiran mereka. Tentunya selama gerbang itu masih ada di sana. Namun yang menjadi pertanyaan, sebenarnya siapa yang menaruh gerbang itu di sana? Lubang cacing bukan suatu fenomena alam yang muncul begitu saja, melainkan ada yang sengaja menciptakannya dengan tujuan tertentu. Kemunculan gerbang itu juga menjadi misteri tersendiri, karena bersamaan dengan kehancuran lingkungan yang terjadi di bumi, sehingga manusia tetap bisa mempertahankan eksistensi dengan pergi menuju planet Rhea. Mungkin saja semua ini adalah perbuatan alien atau mungkin perbuatan manusia di masa depan. Yang pasti hanya sutradara yang tahu. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.